Anda ingin memahami asesmen kompetensi minimum untuk peningkatan kualitas pembelajaran? Ayo, belajar bersama pada Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu guru hebat di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Siti Jaujah. Saya mengajar di SMPN 4 Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu guru hebat untuk mengikuti BIMTEK AKM yang telah saya ikuti, dan izinkan saya untuk memaparkan materi yang sudah saya dapat. Asesmen Nasional atau AN, AKM, Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar. Apa itu Asesmen Nasional? Asesmen Nasional 2021 adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Mutu diukur dengan menggunakan 3 instrumen. Instrumen pertama yaitu asesmen kompetensi minimum, yaitu mengukur literasi membaca, numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Yang kedua yaitu survei karakter. Survei karakter ini mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai sebagai hasil belajar non-kognitif. Dan yang ketiga yaitu survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar ini mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Selanjutnya yaitu komponen asesmen kompetensi minimum. Terdapat 3 komponen, yaitu literasi membaca, numerasi, dan bentuk soal. Dalam literasi membaca, terdapat 3 komponen, yaitu konten, proses kognitif, dan konteks. Begitupun juga dengan numerasi, terdapat 3 komponen, konten, proses kognitif, dan konteks. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang yang terkait literasi membaca, yaitu di sini ada konten, mengandung teks informasi, teks sastra, dan selanjutnya proses kognitifnya menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi, dan konteks, ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Dan selanjutnya, komponen yang kedua itu numerasi, yaitu konten. Terdapat bilangan, pengukuran dan geometri, data dan uncertainty, dan aljabar. Dan pada proses kognitif, terdapat pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Selanjutnya, dalam konteks, terdapat personal, socio-cultural, dan scientific. Dan yang terakhir, dapat bentuk soal, yaitu objektif dan non-objektif atau esai. Pada bentuk soal objektif, yaitu ada pilihan ganda, hanya 1 jawaban benar. Pilihan ganda kompleks, jawaban benar lebih dari 1. Selanjutnya bentuk menjodohkan. Dan isian singkat, seperti angka, nama, benda yang sudah fix. Dan dalam bentuk soal atau non-objektif atau esai, jumlah soal biasanya untuk SD terdapat 30 soal, dan SMP, SMA, atau SMK terdapat 36 soal. Selanjutnya, tingkat kompetensi literasi membaca. Di sini ada 4 komponen, yaitu yang pertama, perlu intervensi khusus. Artinya, murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Yang kedua, dasar.
Artinya, murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks, serta membuat interpretasi sederhana. Dan yang ketiga, cakap. Artinya, murid mampu membuat interpretasi dan informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Dan komponen yang keempat yaitu mahir. Mahir ini artinya murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Apa yang diukur survei karakter? Di sini terdapat 3 yang diukur survei karakter. Peserta didik harus mempunyai karakter pertama di sini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan yang kedua yaitu pelajar Indonesia harus mempunyai sifat berkebinekaan global. Dan yang ketiga, pelajar Indonesia harus mempunyai sifat profil pelajar Pancasila. Nah, dari ketiga karakter ini, Bapak Ibu bisa melihat di sini ada beberapa komponen yang terdapat dalam nomor 1 yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Dan komponen yang kedua, peserta didik itu harus mempunyai elemen kunci keberbinekaan global, yaitu mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi intercultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman berkebinekaan. Dan yang ketiga, pelajar Indonesia harus mempunyai profil pelajar Pancasila. Nah, di sini maksudnya pelajar Indonesia harus mempunyai sifat mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Apa yang diukur survei lingkungan belajar? Iklim belajar dan iklim satuan pendidikan ada 5 komponen. Yang pertama, iklim keamanan sekolah, yaitu keamanan dan well-being siswa, sikap dan keyakinan guru, kebijakan dan program sekolah. Dan yang kedua, yaitu iklim kebinekaan sekolah, praktik multikultural di kelas, sikap dan keyakinan guru atau KEPSEK, kebijakan dan program sekolah. Lalu yang selanjutnya, indeks sosial ekonomi, terdiri dari pendidikan orang tua, profesi orang tua, fasilitas belajar di rumah. Lalu selanjutnya, kualitas pembelajaran, terdiri dari manajemen kelas, dukungan afektif, dan aktivasi kognitif. Dan komponen yang terakhir di sini, pengembangan guru, yaitu refleksi dan perbaikan pembelajaran, dukungan untuk refleksi. Selanjutnya, ada instrumen asesmen nasional dan informasi yang dihasilkan. Murid, di sini ada murid, guru, dan kepala sekolah. Pada komponen murid, ada AKM literasi numerisasi dan menghasilkan hasil belajar kognitif. Lalu selanjutnya, survei karakter, menghasilkan hasil belajar sosial emosional. Nah, dari 3 komponen tersebut, antara murid, guru, dan kepala sekolah mempunyai keterikatan pada survei lingkungan belajar dan akan menghasilkan karakteristik input dan proses pembelajaran untuk merumuskan hipotesis tentang penyebab tinggi rendahnya output pembelajaran di sekolah. Jadi, asesmen nasional terdiri dari 3 instrumen, yaitu yang pertama, asesmen kompetensi minimum yang mengukur literasi membaca dan matematika murid. Yang kedua, survei karakter yang mengukur disposisi dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid.
Dan yang ketiga, survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Informasi dari survei lingkungan belajar diperlukan untuk merumuskan dan menguji dugaan tentang mengapa seorang murid di sekolah tertentu memiliki hasil belajar yang baik dan buruk. Nah, itulah pemaparan dari saya, bermanfaat untuk Ibu Bapak guru hebat di Indonesia, dan saya mengajak kepada Bapak Ibu guru hebat di Indonesia untuk mengikuti BIMTEK Belajar seri AKM. Semoga apa yang saya paparkan bisa bermanfaat untuk Ibu Bapak guru hebat di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, belajar bersama pada Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Kunjungi laman gurubelajar.kemdikbud.go.id. Salam Guru Belajar!